Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa kembali dalam Rehat Renungan Harian Toraya edisi Jumat 11 November 2022. Bahan renungan kita pagi ini terambil dari 2 Tesalonika 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan 12. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, sungguh besar kasih setiamu bagi kami, sehingga pagi ini kami bisa bangun kembali dengan tubuh yang sehat tanpa kurang satu apapun. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan isi firman-Mu. Mampukan kami dalam keterbatasan kami, supaya kami memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pagi ini terambil dari 2 Tesalonika 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan 12. Ucapan syukur dan doa. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percaya. Karena itu, kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendak-Mu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman-Mu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan dalam kamu dan kamu dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan kita pagi ini adalah penderitaan mendahului kemenangan. Dalam bahasa Torajanya adalah kama parisan meba lako kapataloan. Setiap orang yang sedang mengalami pergumulan dalam penderitaan sangatlah perlu diberi perhatian dan topangan. Hal itu dapat membantunya melihat sesuatu yang positif di tengah pergumulan yang sedang dialaminya. Berproses dengan baik dalam menghadapi
setiap masalah akan berbentuk karakter yang makin dewasa dalam iman. Jemaat di Tesalonika mengalami penderitaan akibat penganiayaan dan penindasan orang dari luar. Mereka dianiaya karena iman mereka kepada Kristus. Rasul Paulus memberi penghiburan dan semangat kepada mereka, serta memberi pencerahan di tengah kebingungan. Dan kepada mereka yang tidak tertib diberi peringatan. Ia menekankan kepada mereka bahwa hal penting dalam menghadapi masalah adalah tetap beriman. Iman akan memperteguh pengharapan bahwa Tuhan akan menyertainya sampai akhir dan menyerahkan kepada Tuhan pembalasan kepada mereka yang berbuat tidak adil. Selain itu, Rasul Paulus juga menekankan bahwa hidup beriman mereka dapat menggugah semangat orang lain untuk bertumbuh, sehingga imannya juga makin kokoh dalam Kristus. Penderitaan mendahului kemenangan. Tanpa penderitaan, tidak akan ada kemenangan. Sebagai satu tubuh dalam Kristus, kita perlu hidup saling mendoakan dan menyemangati, agar hidup beriman kita makin kokoh untuk bertahan dalam setiap tantangan dan penderitaan. Bertahan dalam penderitaan akan sangat berguna dan menambah pengalaman beriman kita, bahkan dapat menjadi teladan bagi orang lain. Kemampuan bertahan di tengah penderitaan merupakan bukti penyertaan Allah bagi jemaatnya. Karena itu, tetaplah percaya kepada penyertaan Tuhan. Amin. Demikianlah tema renungan kita pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami akan melanjutkan kembali segala aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk persekutuan kami. Kiranya selalu ada damai sukacita, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lagi dalam pergumulan sakit penyakit. Kiranya Tuhan sembuhkan mereka, sehingga mereka pun juga ikut merasakan sukacita bersama dan nama-Mu senantiasa dimuliakan. Kami teringat anak-anak kami dalam pekerjaan, usaha, dan pendidikan. Biarlah Tuhan menjaga dan memberkati mereka. Inilah doa kami. Kami bawa dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, demikian renungan kita pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.